Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimani Allah yakum. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar menuntut ilmu, yang mana dengan menuntut ilmu kita akan menjadikan terus kita semangat dalam beribadah. Dengan ilmu kita akan menjadi bertambahnya ilmu kita, sehingga dengan tambahnya ilmu kita akan motivasi terus kita mengamalkan ilmu kita. Ikhwatal imani rahimani Allah yakum. Hari ini adalah hari Jumat. Kita masuk ke bulan Syawal yang bertepatan di bulan tanggal 12 Syawal. InsyaAllah kita sebentar lagi para jamaah haji akan melakukan ibadah yang sangat agung. InsyaAllah ta'ala. Ikhwatal imani rahimanallahu yakum. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mempelajari dan sama-sama mengkaji dan membaca serta menjelaskan bagaimana haji dan umrah. Kita akan rujuk di sebuah tulisan oleh Pelapan. Wa'adzim fin nasi bil hajj, dan serulah manusia. Ini Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengerjakan haji. Bil hajj ya'tuka rijalan. Niscaya mereka akan datang kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'tuka, yang akan datang padamu, rijalan wa ala kulli damirin, datang kepadamu dengan dalam keadaan jalan kaki, wa ala kulli damirin, atau mengendari setiap unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amiqa, yang mana mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka apa? Liyashhadu manafi'a lahum, menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Nah, inilah haji ke Baitullah Al-Haram. Ini salah satu termasuk rukun Islam yang ke-5, yang sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Adapun manfaat yang kita akan dapatkan di saat kita melaksanakan ibadah haji, atau fadilah atau keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan haji, yakni haji dapat menghapus seluruh dosa. Rasulullah SAW bersabda,
Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Siapa yang haji karena Allah, ya, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian falam yarfut, dan dia tidak berbuat rafath. Rafath itu adalah melakukan perbuatan jima' atau berhubungan badan, atau mukaddimahnya ketika berhaji, atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Walam yafsuq, dan tidak berbuat fasik. Raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka dia akan kembali seperti hari di mana dilahirkan oleh ibunya, berarti kayak bawa tanpa dosa, datang tanpa dosa. Kemudian kedua, pahala haji mabrur adalah surga. Nabi SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Tidak, haji mabrur itu tidak ada baginya balasan kecuali surga. Kemudian ketiga, haji dapat membebaskan seseorang dari neraka. Nabi alaihi salatu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tiada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan para hambanya dari api neraka selain hari Arafah. Hari Arafah itu kan adalah hari haji. Al-Arafatu, Al-Hajju Arafah. Sesungguhnya Allah, innahu la yadnu, Allah itu dekat. Akan mendekat, tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian dia berbangga dengan semua hambanya yang berada di Arafah di hadapan para malaikat. Masyaallah. Kemudian keutamaan yang keempat adalah haji merupakan salah satu sebab diluaskannya rezeki dan penangkal dari kefakiran. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah, ikutilah gitu, antara haji dengan umrah. Wa fa innahuma yamfiyanil faqra wadz-dzunuba. Karena sebab keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana al-kir adalah alat peniup api yang digunakan pandai besi. Al-kiru khabathal hadid, sebagaimana al-kir itu untuk meniup api di pandai besi tersebut. Khabathal hadid bisa menghilangkan kotoran besi, wadz-zahabi, kotoran emas, wal fiddati, dan kotoran perak. Kemudian ikhwatal imani rahimanallahum, itulah yang didapatkan oleh para jamaah haji atau orang-orang melaksanakan haji umrah. Keutamaan-keutamaannya liyashhadu manafi'alahum, untuk mendapatkan manfaat-manfaat bagi mereka. Dan salah satu manfaat itu adalah seperti itu. Kemudian di antara manfaat atau keberkahan haji itu untuk kesalehan dan keistiqomahan hati, yang mana ikhtibatul qulub kepada Allah disebabkan dari rangkaian ibadah haji, yang mana semua itu ikhlas, yang kita harus tundukkan, kita harus pasrah hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ikhwatal iman rahimanallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan ya, penyembelihan atau kurban, mansak, nusuk, agar mereka menyebut nama atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dari hewan ternak.
fa ilahukum ilahu wahidu falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Nah, ini kata al-ikhbat. Kemudian, maka Tuhanmu lah, kalian itu semua adalah Tuhanmu, hanya Tuhan yang Maha Esa. Itu Allah, Al-Wahid. Karena itu berserahlah diri kepadanya. Aslimu, wallahu, falahu aslimu. Wa basyiril mukhbitin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang ikhbat. Apa itu al-mukhbitin? Orang yang ikhbat itu kepada Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, inilah orang yang al-mukhbit. Orang al-mukhbit ikhwatal iman rahimanallahu adalah orang yang apabila disebut nama Allah, kemudian hati mereka takut, ya. Kemudian dan mereka bersabar atas apa yang menimpa mereka, dan mereka mendirikan sholat, dan terhadap kami rezekikan pada mereka itu mereka berinfak. Berarti yang pertama, dia takut saat disebut nama Allah. Kemudian dia bersabar atas apa yang ditimpa, itu musibah-musibah, dia sabar, dan dia merasa mendirikan sholat, dan mereka rajin bersedekah, berinfak. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wal budana, itu unta-unta, itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, ya. Yang mana kalian banyak memperoleh kebaikan padanya. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah, berzikirlah, itu sebutlah nama Allah 'alaiha shawaf. Ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki telah terikat. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'al muqani'a wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka sebutlah nama Allah setelah bismillah, Allahu Akbar, kayak gitu. Kemudian apabila telah rebah, itu mati, itu maka makanlah sebagian darinya, dan berilah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang padanya, dan tidak meminta-minta, ya, dan orang yang meminta. Setelah itu, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Yang demikianlah kami tundukkan unta-unta itu, 99 itu untuk kalian, agar kalian bersyukur. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah, ya, darah sembelihan tersebut. Unta yang wal budna itu yang Allah tundukkan untuk kita. Wala dima'uha, apa luhumuha itu artinya lahmun, daging-dagingnya. Wala dima'uha itu darah-darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan dia dari kalian. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah juga kami tundukkan untukmu agar kamu mengagungkan, tukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian kami agungkan atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Al-Hajj 34-37. Al-ikhbat mukhbitin. Itulah beberapa sifat-sifat al-ikhbat, orang yang al-mukhbit. Apa maknanya al-ikhbat, ikhwatal iman rahimanallahu? Al-ikhbat dari kata al-khabtu ay al-ikhbat. Al-khabtu bermakna sebutan untuk tempat yang rendah, nyaman, tenang di muka bumi, tempat yang menampung air, tumbuh padanya banyak kebaikan alam, dan bagi tempat memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi adapun secara syariat al-ikhbat merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat hati. Sebagaimana firman Allah Jalla fi'ula, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Nih, fokus. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Apa artinya itu? فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Hati-hati mereka itu ikhbat kepadanya. Jadi, al-ikhbat
Disimpulkan, berarti hati yang ihbatlah hati yang tunduk, yang tawadu, yang khusyuk. Dan rendah yang tadi bilang ya, tunduk, patuh. Hati yang mudah menerima kebenaran, hati yang bersedia siap menerima kebaikan untuk berkumpul dan menetap di dalamnya. Halnya seperti dataran yang rendah dan tenang, sehingga mudah terima air yang dari atas sana dan itu kan. Jadi kita harus menerimanya. Jadi itu namanya al-ikhbat. Wa basyiril mukhbitin tadi. Itu hati, sifat hati yang tukhbita lahu qulubuhum. Hati yang tawadu, yang khusyuk, yang tunduk. Ibn al-Qayyim berkata rahimahullah, al-khabdu secara bahasa adalah suatu tempat yang rendah di muka bumi. Inilah pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Mereka menafsirkan lafaz orang-orang yang ikhbat, mengatakannya itu orang-orang yang tawadu, yang rendah hati. Al-Mujahid berkata, orang yang ikhbat adalah dia yang merasa tenang dengan ketentuan Allah. Yang tadi dia bilang tadi, was-sabirina alama asabahum tadi. Beliau berkata, al-ikhbat dataran rendah di muka bumi. Al-Akhfasi berkata, yakni orang-orang khusyuk. Ibrahim An-Nakhai berkata, yakni mereka yang salat lagi mengharapkan wajah Allah. Al-Kalbi berkata, yakni mereka yang hatinya lembut. Amr bin Aus berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat zalim. Apabila dizalimi mereka mengalah. Itulah makna daripada al-ikhbat. Walahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan karena itu bersalah dirilah kamu kepadanya, kepada Allah, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, inilah sifat hati yang luar biasa, ikhwatal iman rahimahullah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sifat hati. Ya. Di dalam surat Al-Hajj 53-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa anna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ada 3 sifat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj 53-54 ini. Di surat yang ke-53-nya Allah sebutkan maradun fi qulubihim marad. Itu hati mereka itu sakit. Wal qasiyati qulubuhum, dan hati mereka yang qasiyah itu artinya keras, yang kasar. Kemudian ayat yang ke-54-nya Allah berfirman, fatukhbita lahu qulubuhum, dan hati mereka itu ikhbat, dan tunduk patuh. Berarti ada 3 dalam ayat ini, 2 ayat ini. Yang pertama al-qalbul mardu, al-qalbul qasi, sama al-qalbul mukhbit. Hati yang sakit, hati yang keras, sama hati yang tunduk patuh. Nah, itu al-qalbul qasi, itu yang Allah katakan. Al-qalbul yang qasi itu keras seperti batu, tidak bisa lembut kepada kebaikan ataupun kebenaran, tidak mampu menerima hidayah, ya dambillah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras. Adapun al-qalbul ladzi fihi marad, yang Allah berfirman, fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada, surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah.
wa man nazala minal haqq, dan kepada kebenaran telah turun kepada mereka, wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang diberikan kitab pada mereka. Di mana mereka itu min qabl, sebelumnya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, maka masa yang panjang itu berlalu dan atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Al-qalbul mukhbit, nah ini yang ketiga, itu hati yang ikhbat. Hati yang ikhbat adalah hati yang tunduk, patuh kepada Allah. Walahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Nah itulah yang mana Allah firmankan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang apabila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi ikhbat yaitu dia tunduk patuh apa yang Allah perintahkan, fayu'minu bih, dan mereka beriman kepadanya, fatukhbita lahu qulubuhum, dan hati mereka ikhbat kepadanya. Jadi itulah 3 hati yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj 53-54. Yang pertama al-qalbu alladhi fihi marad, al-qalbul qasi, al-qalbul mukhbit. Hati yang sakit, hati yang keras, sama hati yang tunduk patuh. Yang sering dikatakan, sering kita dengar, qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwatal imani rahimanallahu. Hati yang keras tidak akan menerima kebenaran, mati bagaikan batu. Karena ilmu membutuhkan tempat yang lembut yang bersedia untuk menerimanya. Hati yang dapat menerima kebenaran itu tidak lepas dari 2 kondisi. Pertama, hati yang senantiasa teguh di atas kebenaran dan senantiasa menjaganya, karena saking kuatnya kebenaran tersebut pada hatinya, meskipun hati tersebut sifatnya lembut. Yang kedua, hati yang terdapat di dalamnya kebenaran meskipun lemah, terkadang hilang, sebagaimana sifatnya yang lembut. Hati inilah yang hati yang penyakit. Nah. Ikhwatal imani rahimanallahu. Jadi salah seorang ulama pernah berkata pada surat Al-Hajj, yang mana tentang surat haji, ayat haji dan seterusnya, terdapat ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. Ayat yang turun di malam hari maupun di siangnya, tatkala safar maupun tidak, di musim dingin maupun musim panasnya. Di dalam surat tersebut terdapat langkah-langkah untuk menuju Allah Jalla wa'ala, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi seseorang darinya. Pada surat Al-Hajj juga terdapat menyebut 4 macam hati. Yang pertama, hati yang buta, yang mana Allah firmankan tadi, hati yang buta, umyun. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang sakit. Kemudian yang ketiga, hati yang keras. Yang keempat, hati yang ikhbat, yang tunduk kepada Allah. Pada surat Al-Hajj juga memuat banyak pembahasan berkaitan dengan tauhid, hikmah maupun nasihat. Meskipun surat tersebut ringkas, semua ini begitu jelas bagi mereka yang mentadabburinya. Jadi itulah surat Al-Hajj, ikhwatal iman rahimanallah wa iyyakum. Maka dalam sebuah ayat tadi, wa basyiril mukhbitin, kabarkanlah gembira bagi orang-orang yang tunduk patuh. Bahkan dalam surat Uhud Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim, mengikhbatkan diri mereka kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Tuhannya. Sehingga dalam segala jenis ibadah haji, yang dari ihramnya sampai selesai kegiatannya, ibadah haji dan umrah, itu kembali kepada bagaimana pasrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
bagaimana pasrahnya Ismail alaihi salam, bagaimana pasrahnya siapa? Hajar alaihi salam, yang alaihi wassalam salawatullahi alaihim ajmain, pasrahnya di mana Ibrahim menyembelih anaknya pasrah untuk disembelih oleh bapaknya, kemudian istrinya yang ibunya itu pasrah di mana dengan anaknya ditinggal oleh ibunya, oleh suaminya. Itu pelajaran-pelajaran tauhid yang kembali kepada hanya untuk Allah, mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah. Itulah ibadah-ibadah haji yang insya Allah di bulan-bulan besok lagi sebentar, Syawal, insyaallah ini persiapan bulan Dzulqa'dah, sudah memberkasi ini dan itu, kloter ini kloter itu, kemudian bulan Dzulhijjah ini intinya di tanggal 9 besok. Allah Hajju Arafah. Haji itu di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ikhwatal imani rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini menjadi hati al-mukhbit, hati yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hati kita menjadi hati yang ikhbat, mukhbit. Doanya sangat indah. Allah Subhanahu wa taala betapa rahmatnya, kasih sayangnya yang sangat luas untuk hamba-hambanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sebuah sabdanya, Rabbi a'inni wa la tu'ni alayya. Ya Allah, a'inni, tolonglah diriku, wala tu'in alayya. Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Ya Allah, wahai Tuhanku, tolonglah diriku, janganlah engkau sia-siakan aku. Wansurni wala tansur alayya. Ya Allah, tolong belalah aku dan jangan engkau biarkan aku. Wansurni, tolonglah aku, bantulah aku, sama. Kemudian wamkurli wala tamkur alayya. Kemudian ya Allah, lakukanlah tipu daya untuk membantuku dan janganlah engkau memperdaya aku. Wahdini wa yassir hudaya ilayya, dan berikanlah petunjuk kepadaku, ya, aku hidayah, dan mudahkanlah hidayah aku itu untukku. Wansurnya ala man baga alayya, dan ya Allah, tolonglah aku atas orang-orang yang berbuat zalim atasku. Allahumma ja'alni laka syakkara. Ya Allah, wahai Rabb, jadikanlah diriku sebagai orang-orang yang banyak bersyukur kepadamu. Laka dhakkara, yang senantiasa berzikir kepadamu, mengingat namamu. Laka rahaba, yang senantiasa rahaba, yang takut kepadamu. Laka muti'a, yang senantiasa taat kepadamu. Laka mukhbita ilaika mukhbita, dan yang senantiasa ikhbat kepadamu, dapat tunduk, tawaduk, patuh kepadamu ya Rabb. Ilaika awahan mujiba, hanya kepadamu ya Rabb, ya, hanya kepadamu aku merintih dan aku bertaubat kepadamu ya Rabb. Ilaika awahan muniban, Rabbi taqabbal taubati, ya Tuhanku, terimalah taubatku. Wagsil haubati, dan hapuskanlah kesalahanku. Wa ajib da'wati, dan kabulkanlah doaku. Wahdi qalbi, dan tunjukilah hatiku. Wasaddid lisani, dan luruskanlah lisanku. Wathabbit hujjati, dan tetapkanlah hujahku, teguhkanlah pendirianku. Waslul sakhimata qalbi, dan hilangkanlah rasa dengki dari hatiku. Itu doa yang unik dan yang indah, ikhwatal iman rahimanallahu wa iyyakum. Doa yang sangat bagus sekali. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan menjadi hati kita, minta sama Allah Jalla fi'ula agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan
agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hati kita yang ikhbat. Itu doanya ikhwatal iman. Sekali lagi, Rabbi a'inni wa la tu'ni alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassir hudaya ilayya wansurni ala man bagha alayya. Allahumma ja'alni laka syakkara, laka dhakkara, laka rahaba, laka muti'an, ilaika mukhbitan, ilaika awahan muniban. Rabbi taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati, wahdi qalbi, wa saddid lisani, wa thabbit hujjati, waslul sakhimata qalbi. Wahai Rabbku, tolonglah diriku, janganlah engkau sia-siakan aku, belalah aku dan janganlah engkau biarkan aku, lakukanlah tipu daya untuk membantuku, jangan engkau memperdayai aku, berilah aku hidayah dan mudahkanlah hidayah untukku, tolonglah aku atas orang-orang yang berbuat zalim terhadap diriku. Wahai Rabbku, jadikanlah diriku sebagai orang yang banyak bersyukur kepadamu, orang yang selalu mengingatmu, orang yang selalu takut kepadamu, orang yang hanya taat kepadamu, yang hanya kepadamu aku berikhtibat tunduk patuh kepadamu, hanya kepadamu aku merintih dan bertaubat. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, terimalah tobatku, hapuskanlah kesalahanku, ijabahkanlah doaku, berilah hatiku petunjuk, luruskanlah lisanku, teguhkanlah pendirianku, dan hilangkanlah rasa dengki dari hatiku. Itulah doa. Dalam doa ini ada mencakup lebih dari 10 permohonan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Ikhwatal imani rahimanallahu. Jadi itulah al-ikhbat, minta, ilaika mukhbitan. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan haji dan ikhbat kepada Allah Jalla fi'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhu imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, bergetar hatinya, takut kepada Allah. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat keimanannya. Surat Al-Anfal ayat 2. Yang mana ayat yang sudah kita bacakan ada 12, syiril mukhbitin, kabar gembirakanlah wahai Muhammad kepada apa? Kepada siapa? Orang yang mukhbit, orang yang tunduk patuh kepada Allah. Itu siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu apabila mereka disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang melaksanakan salat, orang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Inilah orang-orang yang ikhwatal iman, yang mukhbitin, orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 karakteristik, 4 ciri-ciri bagi orang-orang yang ikhbat, al-mukhbit, yang tunduk patuh kepada Allah. Yang pertama, hati mereka bergetar ketika nama Allah disebut. Maksudnya bergetar hati ini sebagaimana jelas oleh para ulama, rasa takut yang diiringi dengan cinta dan pengagungan. Inilah ciri karakteristik hati orang yang mukhbit, yang tunduk patuh kepada Allah. Itu jika nama Allah disebut, maka hatinya bergetar. Getaran hati ini merupakan buah dari ilmu yang luhur tentang Allah. Allah Jalla fi'ula berfirman dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Hanya para ulama yang hanya takut kepada Allah Jalla fi'ula. Yani orang-orang mengenal Allah dengan baik. Itulah ciri yang pertama, karakteristik yang pertama, itu hatinya bergetar di saat disebut nama Allah Jalla fi'ula. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Yang mana tadi apa? Wassabirina 'ala ma asabahum. Di dalam surat apa? Surat Al-Hajj ayat 35. Allah Jalla fi'ula berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu, menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,
jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ikhwatal imani rahimani Allah wa yakum. Kemudian yang ketiga, itu al-muqimis salah. Orang mendirikan salat, menjaganya, menunaikannya, menyempurnakan rukunnya, syaratnya dan kewajibannya, serta penuh ketundukan, khusyuk dan kesungguhan takarrub kepada Allah. Itu ciri yang ketiga. Adapun ciri yang keempat, itu karakteristik yang keempat adalah infak dan menyalurkan hartanya di jalan Allah untuk berbagai macam kebaikan, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Ikhwatal imani rahimani Allah wa yakum. Itulah penjelasan para ulama 4 karakteristik orang-orang yang mukhbitin ilallah, yang tunduk patuh kepada Allah, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita ilallahi mukhbita, kepada Allah lah kita mukhbit, tunduk patuh kepada Allah. Ikhwatal imani rahimani Allah wa yakum. Jadi setiap rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir, ya, dari awal hingga akhir, apabila kita lakukan itu ikhlas lillahi ta'ala, hajja lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, yang mana kita lakukan ini sangat memiliki pengaruh yang besar dalam mencapai sifat ikhbat. Hal ini terlihat begitu jelas terutama pada beberapa ritual manasik haji, menunjukkan keikhbatannya, ketundukannya kepada Allah Jalla fi'ula. Yang mana pertama, jemaah haji memulai perjalanan ibadah ini dari miqat dengan penuh ketawaduan, ketaatan kepada Allah. Sebelum berihram, dia mengenakan pakaian yang biasa dikenakan untuk menghiasi diri di negaranya. Kemudian dia meninggalkan semua itu, lalu mandi, menggunakan parfum, lalu menggantinya dengan kain izar, rida berwarna putih dan bersih sebagai bentuk ketaatan, ikhbat, tunduk patuh dan ketawaduannya kepada Allah. Dengan pakaian ini semua menjadi setara, baik tua maupun muda, tuan maupun budak, atasan maupun bawahan, kaya maupun miskin, siapapun semua sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian jemaah haji mengingkap kepalanya, dia menanggalkan apa yang dikenakan di kepalanya, baik berupa sorban, baik berupa topi, apapun jenisnya, semuanya itu yang mana dia kenakan di negaranya, tapi dia lepas, itu dia karena tunduk patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Setelah itu jemaah haji mulai bertalbiyah sejak ihram dari miqat hingga tiba di Baitullah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Rabb. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata lak, dan segala kenikmatan itu hanya milikmu, wal mulka, dan segala kekuasaan itu hanya milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Lafaz talbiyah tersebut diulang terus-menerus oleh para jemaah haji yang saat menunaikan ibadah haji dengan suara tinggi sebagai bentuk jawaban ketundukan, ikhbat mereka, kepasrahan mereka, tawaduan mereka, tunduk patuh kepada Allah taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimallahikum, momentum ini merupakan salah satu pelajaran yang agung. Di dalamnya tampak betul ikhbat kepada Allah. Ketika sampai di Baitullah, maka dia mulai tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia berjalan cepat pada 3 putaran pertamanya, berjalan biasa pada 4 putaran sisanya. Kemudian dia pergi ke Safa dan Marwah.
Inna safa wal marwata min sya'airillah. Untuk melakukan apa? Ibadah sa'i. Di antara keduanya sebanyak 7 kali. Berlari-lari kecil di antara dua tanda hijau. Bersabar dengan kesulitan yang dirasakan. Serta menahan keletihan jiwa. Dia melakukan semua itu untuk apa? Sembari memperbanyak zikir. Bermunajat kepada Allah. Demi meraih pahala. Sebagai bentuk kepatuhan. Ikhbat, tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah. Rendah dirinya di hadapan Sang Pencipta Al-Khaliq Allahu Jalla fi'ula. Kemudian ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, dalam hal ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, innama ju'ilat tawafu bil baiti was sa'yu bainas safa wal marwati li iqamati dzikrillah. Dengarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, innama ju'ilat tawafu bil baiti was sa'yu bainas safa wal marwah. Sungguhnya tawaf di Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah itu apa? Dijadikan untuk dilaksanakan dalam rangka apa? Liiqamati dzikrillah, untuk mengingat berzikir kepada Allah. Ikhwatal iman rahimanallah yakum. Kemudian pada hari Arafah semua jemaah datang di segala penjuru belahan dunia dengan berbagai bahasa, warna kulit, negeri yang berbeda berkumpul di Arafah pada hari, waktu dan tempat yang sama. Mereka semua bersatu karena mengumpul. Siapa yang mengumpulkan? Itu Rabbul Alamin. Itu ikhbatnya para jemaah haji ikhwatal iman. Setelah itu setiap orang berada di sana berkumpul santai di tengah-tengah keluarganya, ya, yang mana sebelum mereka berada di Arafah, mereka berkumpul di tengah-tengah keluarganya, sibuk dengan bisnis segala urusannya. Maka kemudian mereka berpaling dari itu semua untuk berada di tempat yang sama pada sore hari, yaitu di Arafah. Mereka berkumpul dengan hati yang penuh ketundukan, ikhbat, memohon ampunan kepada Rabbul Alamin. Kemudian jemaah haji bertolak menuju Muzdalifah yang termasuk Masyairil Haram. Setelah terbenamnya matahari di sore hari Arafah, lantas mereka semua terkumpul menginap di sana. Mereka semua jauh dari rumah beserta fasilitas-fasilitasnya. Hal itu mereka lakukan dalam rangka menjalankan ketaatan ikhbat kepada Allah. Tatkala mereka bangun dari salat subuh di sana, mereka berdiri menghadap kiblat dengan penuh zikir dan doa kepadanya. Mereka terus memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan sampai sebelum matahari terbit. Setelah itu, mereka bergegas menuju Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina dan seterusnya. Semua ibadah itu untuk apa? Tunduk mereka di hadapan Allah. Para jamaah haji menuju Mina untuk melempar jamrah Aqabah Kubra di hari Idul Adha. Hari Idul Adha adalah hari puncaknya ibadah haji, Al-Hajju Al-Akbar, yang bertepatan dengan hari ke-10 Dhul Hijjah. Setelah itu para jamaah haji bersiap-siap untuk menyembelih hewan haji di hari agung tersebut. Mereka pun mengeluarkan harta mereka untuk membeli hewan-hewan haji. Kemudian mereka menyembelihnya, memakannya, memberikannya ke baik orang yang mencukupan, orang yang mu'tar, orang yang fakir. Itu tujuannya untuk apa? Karena ikhbat lillahi rabbil alamin. Kemudian para jemaah haji mencukur rambut mereka, tahallul. Mereka juga membersihkan tapasnya, hal yang dianggap tidak bersih yang didapatkan seorang ketika berihram, berupa tumbuhnya kumis maupun kuku yang memanjang, mencukur bulu kemalun jika diperlukan. Setelah itu mereka bersiap-siap dengan memakai wewangian untuk melaksanakan tawaf di Baitullah. Sebagaimana firman Allah, "Tsummal yaqadu tapasahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf keliling di Baitul Atiq. Semua ikhwatal iman proses ibadah haji itu mereka selesaikan dengan bentuk ikhbat, taubat, khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Terus dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita untuk beribadah sesuai dengan ilmu, dan semoga Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana saudara-saudara kita yang sudah dipanggil sebelumnya dan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal la syarika lak. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.